Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, ini pol-pol aku lagi pindah rumah, sungguh capek banget tiap hari nata barang gini gitu. Untungnya untuk kamar kerjaku ini paling nggak udah bisa dipakai, tapi ruang tengah dapur itu masih berantakan. Cuman hari ini ternyata ada kabar baru lagi dari Dispatch. Sebenarnya ini udah diberitakan di Korea, semua orang-orang di Korea mayoritas udah tahu tentang berita ini. Cuman ketika berita ini diangkat sama Dispatch, kesannya itu baru kayak dipercaya dan baru kayak mendapatkan perhatian dari Indonesia gitu. Nah, karena banyak yang tanya, tak bahas satu demi satu 5 poin yang disampaikan dari Dispatch. Buat yang nggak tahu pun bakal jadi paham, jadi langsung kita mulai. Buat yang masih bingung tentang 50-50 ini, tak jelaskan singkat sebelum masuk ke dalam poin ini biar semuanya bisa paham. Oke, jadi ada satu perusahaan namanya The Attract. Nah, The Attract ini punya girl group namanya 50-50, oke, di bawah mereka. Cuman, The Attract ini mereka itu nggak punya kemampuan untuk bikin lagu sendiri, sehingga mereka itu membayar perusahaan lain bernama The Givers. Oke, nah ini perusahaan dibayar dan dititipkan ataupun di outsource untuk membuat lagu 50-50. Masalahnya di sini, 50-50 tiba-tiba ingin memutuskan kontrak eksklusif dengan The Attract. Padahal selama ini The Attract udah menginvestasikan uang sejumlah 80 miliar rupiah. Udah gitu, The Attract itu bilang, sepertinya yang bikin 50-50 mau keluar ini adalah pihak ketiga. Memang nggak disebut kalau itu adalah The Givers, tapi terkesan pihak ketiga yang dimaksud adalah The Givers. The Givers itu nggak disebutkan nama perusahaannya, tapi cukup banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa The Givers ini berusaha mencuri 50-50 dari The Attract. Tapi ada satu program TV di Korea namanya Gegosi Albo Shipta. Ternyata judul Inggrisnya adalah Unanswered Question, pertanyaan yang belum terjawab ataupun suatu hal yang ingin kita ketahui, kayak gitu artinya. Nah, ini merupakan program TV yang sangat dipercaya juga di Korea karena mereka itu biasanya bisa membahas kasus-kasus yang nggak terungkap kenyataannya, bahkan meskipun sudah diselidiki sama polisi. Jadi misalnya ada kejadian pembunuhan gitu, polisi pun kayak masih kebingungan, tapi giliran program TV ini yang nyari tahu, mereka itu bisa menemukan saksi-saksi lah atau bukti-bukti yang selama ini belum terungkap. Dan ini buktinya disampaikan kepada polisi sehingga kasusnya itu terungkap. Biasanya itu kayak gitu. Jadi ini merupakan program TV yang bisa dibilang di antara program-program TV lain itu paling dipercaya sama warga Korea. Dan pada tanggal 19 Agustus 2023, program ini menayangkan siaran berhubungan dengan 50-50 ini. Tapi setelah itu disiarkan, orang-orang itu jadi kecewa sama Unanswered Question karena cara mereka meliput itu kurang objektif dan ada bukti-bukti yang udah beredar di internet. Ini pun nggak dimasukkan gitu loh ke dalam TV. Kayak seolah-olah dibandingkan YouTuber-YouTuber zaman sekarang aja pun informasinya itu sangat rendah dan cross checknya itu sangat kurang gitu. Nah, sehingga Dispatch itu membahas beberapa poin yang salah di Unanswered Question itu. Nah, buat yang pengen memahami lebih lanjut lagi, aku udah bikin beberapa video, jadi mohon ditonton. Tapi kalau nggak, langsung kita mulai masalah Dispatch ini. Di Dispatch ini ada 5 hal yang mereka bahas. Pertama, CEO The Attract, Cho Dong-jun tidak pernah menghadiri evaluasi akhir bulan sama sekali. Tidak pernah menghadiri evaluasi sama sekali. Jadi, sebelum girl group 50-50 ini terbentuk, mereka itu tentunya menyeleksi banyak trainee-trainee, dan dari situ terpilihlah 4 orang dan jadi 50-50 yang kita tahu saat ini. Nah, kalau berdasarkan di Unanswered Question ini, ada satu orang yang waktu di interview, aku pun nonton ya soalnya, di blur gitu mukanya, jadi kita nggak tahu dia siapa, tapi dia bilang bahwa bosnya The Attract itu loh sebenarnya nggak terlalu sayang sama member-member. Orang evaluasi loh nggak pernah datang sekali. Nah, dia bilang kayak gini. Tapi faktanya cukup banyak bukti bahwa bosnya The Attract alias Cho Dong-jun ini menghadiri evaluasi akhir bulan. Bahkan salah satu foto pertama yang ditunjukkan di websitenya di Dispatch ini, nah ditunjukkan Cho Dong-jun di sini, bosnya The Givers di sini, kayak gini. Dan Dispatch juga mengupload jadwal evaluasi trainee-trainee ini. Nah, kayak gini. Kalau dilihat cara bacanya gampang. Yang paling kanan tanggal, habis itu bulan, habis itu yang paling kanan itu tahun, yang paling tengah itu bulan, yang paling kiri adalah tanggal. Nah, apakah benar Cho Dong-jun itu nggak pernah sama sekali menghadiri? Buktinya tanggal 24 Desember tahun 2020 ini loh, pernah menghadiri. Malah orang yang diinterview sama Unanswered Question itu nggak ada di dalam sini.
Jadi yang oranye yang satu itu bosnya The Givers, yang satu bosnya The Attract. Yang sisanya itu adalah karyawan entah dari The Attract ataupun The Givers. Jadi buktinya loh, pernah kok bisa ada narasumber yang bilang sama sekali nggak pernah menghadiri, itu pun nggak di cross check dan ditayangkan gitu aja. Bahkan Dispatch itu juga mengupload chattingan antara karyawan The Givers dengan bosnya The Attract yang menanyakan, bos mau tanggal 14 atau tanggal 19? Bosnya The Attract bilang, oh tanggal 14. Kayak gini. Dan bahkan ada chattingan mail juga yang menunjukkan bahwa Jong Dong Joon ini pernah menghadiri evaluasi akhir bulan di tahun 2022, bulan April lebih tepatnya. Di situ tertulis, hari ini bos Mr. John itu jagoannya nggak berhenti-berhenti loh. Ada kayak gitu. Kok bisa TV menayangkan gitu aja tanpa cross check? Poin kedua, di tayangan TV itu waktu aku nonton ada interview dengan orang tua. Orang tuanya itu bilang, Iya, anak saya itu nggak pernah dikasih makanan, itu tempat kayak neraka. Saya kasih makanan pun dibuang sama mereka. nah mereka di sini memang nggak dibilang itu The Givers atau The Attract, tapi dari cara edit dan juga cara penyampaiannya ini terkesan kayak anak saya loh pernah tak kasih makan, makanannya dibuang sama orang The Attract. Kesannya kayak gitu. Padahal setelah di cross check sama Dispatch dan juga youtuber-youtuber di Korea, lebih tepatnya itu bukan youtuber tapi reporter di bidang entertainment, ternyata yang membuang makanan anak-anak trainee ini adalah karyawan The Givers, bukan karyawan The Attract. Kejadiannya ini terjadi pada tanggal 6 Juli tahun 2021 dan lebih tepatnya yang dibuang itu bukan makanan tapi jajanan yang disimpan sama trainee-trainee ini. Nah, ini kenapa dibuang? Karena waktu itu trainee-trainee ini lagi masuk program diet, tapi berat badannya itu nggak turun-turun, bahkan ada yang naik. Dan setelah digeledah tempat tinggal mereka, ternyata cukup banyak jajan-jajan yang dibawa. Dan di situ juga ada selipan makanan yang dikirimkan sama orang tuanya. Nah, sekarang kita jadi tahu kan, oh ternyata ini yang bikin dietnya nggak berhasil-berhasil. Akhirnya semua jajanan itu suruh dibawa keluar dan ditaruh di lantai untuk dibuang. Dan tertulis juga di data harian para member 50-50, mereka sendiri merasakan, oh aku harus nyadarin diri, aku nggak boleh berbuat seperti ini, aku nggak boleh berbuat kayak orang bodoh, aku nggak boleh lagi mengecewakan, kayak gitu. Dan ini kejadian terjadi pada tanggal 6 Juli tahun 2021. Dan kalau misalnya para member merasa ini sangat terlalu ketat dan mereka nggak sanggup, seharusnya mereka bisa keluar dari entertainment ini sebelum debut, karena mereka debut di tahun 2022. Ya toh, udah gitu yang buang makanan itu bukan The Attract tapi orang The Givers. Tapi orang tua para member itu bilangnya The Attract. Makanya ini nggak tepat. Tapi ini agak kebangetan ya, ini lagi diet. Tapi ketika dibuka, ini ya tempat penyimpanannya, di situ ada coklat waffle, ada snack Apollo, permen, vitamin bar, coklat, ice cream, Subway, macam-macam. Ya tentu aja dietnya gagal ya. Ya kalau kayak gini yo, entertainment manapun pasti ngamuk lah, ini ngawur ini. Apalagi waktu itu mereka itu lagi masuk program diet sehingga mereka itu beli makanan diet dan juga ada trainernya. Ketika orang tua member itu juga bilang bahwa anak saya loh selama di situ makan pun nggak dikasih, ini nggak benar ini. Tapi setelah dicek, mereka itu sebenarnya lagi masuk di program diet yang disebut detox ya. Kita semua ngerti kan ya, detox itu apa artinya? Mengeluarkan toksik dari badan kita dengan cara biasanya cuma minum air ataupun cuma minum air pakai lemon yang diperas ataupun beberapa sayuran yang benar-benar netral gitu kan kesannya. Ya tentu pasti itu bikin orang capek dan juga stres lah. Tapi ini adalah salah satu cara diet yang direkomendasikan oleh karyawan The Givers kepada bosnya The Attract. Dan ini pun gak diperlaksanakan secara paksa. Bosnya ini tanya kepada 6 trainee. Waktu itu masih 6 trainee dan ternyata 5 diantaranya setuju dan masuklah ke program diet. Dan ini merupakan kejadian yang terjadi pada tanggal 1 Juni 2021. Kalau misalnya udah gak betah waktu itu, seharusnya orang tuanya itu bilang ke anaknya, yuk kamu keluar aja, gak usah debut di situ. Tapi buktinya mereka sendiri tanda tangan untuk debut pada tanggal 5 Maret tahun 2022. Jadi istilahnya waktu dulu waktu mau didebutin diem, setelah debut baru bilang. Dan itu pun mengangkat masalah-masalah yang dulu gitu. Kalau misalnya waktu itu kamu nggak setuju, seharusnya bisa keluar ataupun mengangkat suara waktu itu kan. Kenapa? Setelah debut, sekarang mau memecahkan kontrak eksklusif gini-gini, baru membawa alasan dari
Ya, dulu. Nomor 4, di program TV itu mereka juga bilang bahwa waktu totalan pendapatan mereka itu nol terus. Sehingga para member 50-50 ini merasa nggak tenang karena mana bisa kita membayar semua hutang. Oke, ini paham. Tapi ternyata yang membuat kenapa pendapatan mereka tertulis nol itu karena karyawan The Givers itu ngasih totalannya telat ke The Attract. Jadi The Attract kan yang ngasih totalan ke para idolnya kan ya, para member-member. Tapi The Givers ini ngasih totalannya telat sehingga di datanya itu tertulis nol, dan ini dipermasalahkan, yang disalahkan The Attract. Dan Dispatch pun mengupload foto yang menunjukkan bahwa bosnya The Givers sendiri yang bilang minta maaf kalau ini telat kepada bosnya The Attract. Di poin nomor 4 ini ada satu hal lagi yang perlu tak sampaikan, yaitu orang tuanya itu bilang kayak gini. Kalau cuman pendapatannya nol, tapi hutang yang harus dibayarkan anak-anak kita ini terlalu banyak dan tidak jelas hutangnya. Mereka bilang kayak gitu. Dan di sini Dispatch itu menunjukkan satu bukti totalan yang tertulis. Ini yang pertama kalinya juga lihat totalannya idol ya. Jadi di sini kalau dilihat ya, menurutku yang penting itu yang di sini. Yang ini, tak bacakan. Tahun 2020 mereka hutang 19 juta. Tahun 2021 mereka hutang 50 juta. Ini kalau mau dirupiahkan gampang, tambah 01 lagi. Jadi tahun 2020 minus 190 juta, tahun 2021 minus 50 juta, tahun 2022 mereka minus 222 juta Korea won, kalau rupiah ya 2 miliaran. 2023 kuarter 1 minus 274 juta Korea won, 2023 bulan April minus 48 juta. Lalu 2023 bulan Mei itu minus 84 juta, sedangkan yang di sebelah kiri yang tulisan warna hitam itu artinya pendapatan. Jadi kalau dilihat tahun 2023 bulan Mei mereka itu ada pemasukan 55 juta Korea won, 550 juta, dan ini satu member, berarti kalau 4 member berarti per orang 50 juta, pendapatan 200 juta Korea won, 2M rupiah. Poin kelima, masalah hutang yang harus dibayarkan oleh member 50-50. Udah gitu, program TV ini mereka itu juga mewawancarai satu ahli akuntan. Nah, ahli akuntannya ini bilang, Kalau dilihat cara hitungannya ini agak gimana gitu. seolah-olah The Attract ini melakukan totalannya ini kurang transparan dan kurang benar gitu. Padahal The Attract itu selalu bilang kalau mereka itu benar-benar udah menginvestasikan uang sebanyak 8 miliar Korea won ataupun 80 miliar rupiah. Dan ini buktinya ada foto kayak gini. Tapi tahu, yang atas itu kan tertulis 1,6 miliar. Itu adalah uang yang dibayarkan kepada sebuah perusahaan. Lalu di bagian bawah itu kan ada warna pink sama biru. Yang warna pink itu adalah biaya langsung, sedangkan yang warna biru artinya biaya tidak langsung. Jadi 3M tambah 3,3M tambah 1,6M sama dengan 8M. Oke, dari 8M hutang yang harus dibayarkan member 50-50 itu nggak semuanya, cuman 3 dari 8M. Yang 5M sisanya itu adalah biaya operasional ataupun bisa dibilang investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang harus tanggung oleh perusahaan. Dan juga perlu diketahui bahwa di sini kan yang harus dibayarkan para membernya kan 3M ya toh. Ini adalah hutang yang harus dibayarkan kalau mereka berhasil. Kalau misalnya 50-50 ini bubar ataupun mereka meninggalkan perusahaan, ya udah, hutang 8 miliar Korea won ini semuanya harus ditanggung oleh The Attract. Para member itu ketika mereka keluar, ya udah selesai, itu nggak ada hubungannya lagi sama mereka. Udah gitu, kembali lagi ke data yang di sini. Nah, di sini kalau dilihat di bagian kiri sini tertulis minus 700 juta. Jadi setiap membernya mereka ini kan masih punya hutang 700 juta. Kalau dikali 4 berapa? 2,8 miliar. Ya, berarti bener kan ya dengan uang investasi tadi 3 miliaran karena yang udah dibayarkan 200 juta. Nah, terus mereka itu juga mempermasalahkan gini bilangnya. Nah, The Attract ini mereka ini mendapatkan investasi dari perusahaan lain dan ini digunakan untuk 50-50, tapi nggak jelas ini dananya. Ini nanti jangan-jangan utangnya dilemparkan ke para member. Nah, orang tuanya member 50-50 itu bilang kayak gitu. Padahal yang terjadi gini. Jadi, Cho Nong-jun ini memang benar punya The Attract. Tapi sebelum perusahaan The Attract ini juga mengelola perusahaan yang bernama Star Crew ENT. Nah, Star Crew ENT ini adalah tempatnya para member 50-50 ini dulu menjadi trainee. Jadi dulu waktu training mereka itu latihannya di bawah Star Crew ENT dan debutnya di bawah perusahaan The Attract. Dan waktu mereka ini berada di bawah Star Crew ENT,
Jonongjun ini mendapatkan investasi sebanyak 9 miliar Korea won dari perusahaan bernama Interpark. Dan ini diinvestasikan kepada Jonongjun, bukan kayak ini kepada 50-50, bukan. Oke, Pak Jonongjun tak kasih 9M ini sakarepmu wis. Oke, yang penting perusahaan kamu sukses oh. Harga valuasi perusahaan kamu naikkan biar investasi 9M ini naik. Kayak gitu, oke. Nah, jadi perusahaan bernama Interpark, mereka investasi 9M ke Stark Grow ENT. Setelah itu mereka nge-training calon member-member 50-50 ini. Terus setelah itu mereka kan didebutkan di bawah perusahaan yang namanya The Attract. Di bawah perusahaan bernama The Attract ya toh. Jadi uang 9M ini yang membuat ini semua sebenarnya bisa terjadi ya toh. Udah gitu, mau 9M kayak mau 20M kayak, hutang yang dibayarkan para member itu tetap 3M, bukan 9M itu. Karena itu uang yang diinvestasikan kepada Jonongjun dan ini tanggung jawabnya Jonongjun. Ya toh? Dan bahkan waktu para trainee ini dipindahkan dari Stark Grow ke The Attract, 4 membernya ini juga setuju. Jadi bukan kayak ditipu, ya udah kamu masuk The Attract nanti hutangnya kamu yang bayar. Ya enggak, mereka semua itu tahu, mereka semua juga tanda tangan. Orang tuanya tentu waktu itu juga tahu. Ya toh. Dan bahkan mereka itu debut di bulan Maret tahun 2022 itu. Oke, jadi video kali ini sampai di sini. Jadi yang dimaksudkan di sini ya sebenarnya kalau belak-belakan member 50-50 ini terkesan agak membingungkan. Netizen Korea juga nggak paham. Udah gitu, kita ini juga nggak paham kenapa orang tua member 50-50 itu begitu negatif terhadap The Attract. Padahal jelas-jelas The Givers itu yang kayaknya itu, ya gak bilang aku ya, bisa menilai sendiri. Yang disalahkan itu kayak The Attract terus. Nah gini loh, waktu dulu diinvestasi, dikasih makan gratis, di trainee. Nah sekarang gini loh, waktu mereka itu belum debut, yang investasikan uang sebanyak ini 8 miliar. Siapa yang berani? Terus giliran mau profit kok dibilang, duh kok kayaknya hutangnya banyak ya. Ini gila ya gak loyal ya toh. Oke polo-polo, jadi video kali ini sampai di sini. Makasih udah nonton video kali ini, semoga jadi lebih jelas. Yang bingung tonton video di spaceku, video 50-50 ku yang lain biar lebih paham. Oke, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.